Selamat pagi, Assalamualaikum sobat-sobatku Wondes Academy. Sekian hari aku nggak sempat ngonten teman-teman karena ya ngutak-ngutik TikTok plus langsung ngontennya kebanyakan aku di tentang bola anakku teman-teman. Jadi ke lapangan bola mulu, hampir full seminggu aku ke lapangan bola terus anterin anakku belajar sepak bola. Nah, untuk TikTok affiliate update-nya aku terus testing. Kemarin tuh ada 5 akun tak testing, tak gempur iklan, tapi kayak kedodoran di budget ya, karena memang nggak ada siap budget untuk iklan. Modalnya modal ngawur, gas gitu. Nah, ada satu cerita unik yang tak dapatkan, bahwasanya itu pun juga benar-benar harus kuat iman ya. Sebentar. Nah, di akun satuku yang udah jalan itu kan ada yang FYP, terus karena aku ngikutin aturannya TikTok rule and the game-nya, sarannya bukan aturannya, sarannya untuk melakukan minimal view 600, terus yang lama-lama kok banyak banget, sebagian tak hide, sebagian tak delete yang konten-konten lama. Dan ternyata ada satu akunku yang FYP kehapus. Wah, dalam hati wassalam gitu. Ya sudah, diterima aja apa adanya gitu ya. Setelah terhapus, aku tetap lanjutkan setiap video tak kontenin. Kalau nggak naik sampai 600 tak dorong iklan terus saja, satu. Konten ini mulai tak geser ke produk baru yang komisinya lebih tinggi, yang ya satu dua udah mulai ada penjualan gitu. Sampai saat ini ternyata tak dorong iklan terus pun masih belum bisa bagus penjualan. Sepertinya memang butuh proses, nggak bisa langsung, nggak ada yang namanya jalan cepat menuju Roma gitu ya. Terus yang sedikit aku agak kaget, ternyata produkku yang lama, yang FYP itu teman-teman, itulah yang terus naik. Saya ngiklanin yang lain, iklanku cenderungnya view atau profile ya teman-teman, bukan purchase. Purchase kalau memang ada penjualan baru tak purchase gitu ya. Biasanya sesudah masuk 600, bahkan kadang 1000, tak kill ya iklannya. Tujuannya untuk mendapatkan traffic ya, lagi-lagi untuk mendapatkan traffic. Nah, untuk penjualan tuh memang ada indikasi bahwasanya nggak selalu dengan view tinggi itu akan ada penjualan, tetapi yang disarankan, direkomendasikan sama TikTok itu ternyata memang yang view-nya tinggi gitu ya. Tapi nggak jaminan bahwa view rendah nggak ada penjualan loh ya. Aku berbicaranya different lagi, konteksnya berbeda. Nah, yang aku sedikit agak gumun ya itu loh, aku udah nggak ngontenin ibaratnya yang produk FYP itu karena memang komisinya kecil gitu, nggak tak planku tak geser ke produk baru yang komisinya lebih tinggi. Tapi nyatanya yang membahana tetap yang FYP. Jadi teman-teman, pembelajarannya adalah produk FYP walaupun kecil, itu gimana caranya untuk terus dipertahankan. Kalaupun memang tidak banyak kontennya, ya satu per hari. Kemudian aku konsultasi juga ke senior yang lebih sudah di atas gitu ya. Akhirnya dijawab, ya Mas jangan habiskan, boleh geser produk, tapi yang FYP jangan ditinggalin dulu gitu. Kecuali produk baru yang sudah FYP sudah bisa menggantikan baru. Jadi walaupun satu tetap kontenkan gitu. Akhirnya saya sudah coba lagi, akhirnya kemarin tak testing lagi untuk ngontenin lagi, karena tak pantau memang penjualannya justru naik yang FYP ini, walaupun saya nggak kontenkan dan nggak saya iklankan. Saya ngiklankan produk yang lain, pokoknya konten terbaru lah yang saya iklanin gitu ya. Konten lama itu saya udah nggak ngontenin, nggak saya iklanin, tetapi justru penjualan tertinggi masih tetap produk yang memang sudah winning tersebut, walaupun komisinya kecil. Komisinya itu Rp500 per pieces. Jadi teman-teman, kalau memang udah FYP, diuri-uri, nggak usah dibunuh. Kecuali memang FYP-nya ada berapa, terus kita mengarahnya ke komisi itu gitu ya. Itu pengalamanku sampai saat ini. Terus teman-teman, untuk ngiklan saya sendiri pun juga masih testing sampai saat ini ya. Tentu untuk mendapatkan traffic yes, untuk mendapatkan follower mulai bertambah, view oke. Tetapi karena mungkin audiensku belum banyak yang memang ke produk baru, jadi ya ada penjualan tetapi masih belum signifikan. Terus ada satu produkku yang akunku satu lagi yang mudah niche-nya, benar-benar udah niche fokus, cuman yang tadinya ada variasinya ada berapa pieces, misalkan ada produk A ini ya, terus ada teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, ini variasinya, aku coba sekarang tak tarik ke satu variasi yang sudah jalan, yang sudah ada penjualan. Jadi tak fokuskan satu produk itu, brand itu, satu produk itu yang sudah ada penjualan, tak gempur terus. Tapi
hasil testingku itu pun juga belum menggembirakan. Karena apa? Karena belum ada yang FYP, teman-teman. FYP lokal masih karena dorongan iklan dulu ya, itu juga belum maksimal. Memang terjadi penjualan tetapi bukan FYP yang organik ya. Sepengalamanku FYP organik memang gokil sih, gokil. Kecuali memang aku punya budget besar, mungkin ya tak gempur sekali terus aku menjadi number one penjualan. Kenapa kok aku bagus di produkku yang satu yang FYP itu, walaupun komisi kecil, tak cek ternyata produkku itu masih di ini ya, di urutan pertama dari affiliate yang lain. Nah kemarin ya coba, tapi aku nggak tahu dah beberapa waktu itu ya, tak cek waktu itu. Sekarang aku nggak tahu di posisi berapa. Yang pertama waktu itu sebelum ke delete itu produkku nomor 1, makanya aku agak gitu. Udah di nomor 1. Dan itu pun emang saya nggak sengaja saya buatkan supaya saya FYP, nggak. Cuman waktu dulu kan saya punya produk itu, tak kontenin aja produknya itu gitu ceritanya ya teman-teman. Tapi nyatanya walalalala. Coba ya. Kita cek sekarang di posisi penjualan berapa nih. Salah kok. Ternyata di mana ya ngeceknya ya. Wah, salah di mana ya? Sebentar teman-teman, tak cek. Bolo-bolo ya, telur. Nah teman-teman yang udah paham, boleh dong di-share ilmunya nih. Biar makin manyus ya. Kadang muncul, kadang nggak dicek ini. Oh iya, masih produkku juga guys yang naik nih. Tapi aku udah di nomor 2 sekarang. Tadi nomor 1. Iya kan? Ini kontenku lama teman-teman. Oh iya. Rumah Emma. Ada yang satu yang naik nih, satu kok yang ini. Cuman sepertinya kontenku ini nggak bisa tak itu loh. Aku nomor 2 guys sekarang. Pantas kok masih laku. Aku tadinya top selling ya, tapi sekarang aku nggak top selling ya. Udah kegeser deh. Gara-gara kata hapus. Jake. Loh, tapi ada ini loh. Oh, ada GMP Max sekarang. Jangan-jangan cara ngeliatnya gimana ya kalau ada yang nggak tahu nggak teman? Cara ngeliatnya kalau kita tuh dapat GMP Max, karena saya penjualan 2 bisa jadi karena GMP Max apa enggak ya kalau penjualan nomor 2 ini? Wah, ini aku di nomor 2 sekarang. Gara-gara kehapus tadi nomor 1 guys. Tapi masih dapat nomor 2, alhamdulillah ya. Mau nggak mau padahal harus pertahanin ini guys. Supaya tetap mendorong untuk produk yang lain. Itu sih. Ini yang mana nih? Nah itu teman-teman ya ceritaku pagi ini. Dan ya aku sih alhamdulillah sekarang dapat tempat bertanya lah ke tempat-tempat senior gitu ya. Walaupun bertanya pun dekat ke senior pun nggak jaminan kita langsung bisa. Butuh proses perjuangan. Dan setelah aku coba tanya secara teknis, banyak yang disaranin guys. Hai. Jadi untuk merubah itu tidak gampang teman-teman. Merubah akun, benerin akun. Apalagi yang kayak aku kontenku udah ribuan ya setelah tak cek. Gila ini udah yang direkomendasikan misalkan 150 dibenerin. Kenapa? Karena view-nya rendah, karena view-nya kecil, karena banyak gitu loh. Jadi ada temen nyaranin juga, kalau mau ya dari nol aja mas. Baik, dari nol bangun lagi. Jadi salah banyak. Terus selalu yang ditekankan, coba tampil wajah terus. Tujuannya apa? Untuk nge-branding. Branding. Jadi mau punya 10 akun, 100 akun, 1000 akun, branding lah wajah sampean jadi orang terpercaya gitu. Itu yang pesannya. Nah, lagi-lagi tidak jaminan karena ilmu TikTok nggak ada ilmu pasti teman-teman. Mau orang satu ngomong ini, orang nomor 2 ini, 3 sampai 1000 orang berkata berbeda. Tapi TikTok nggak ada kata ilmu pasti. Contoh, aku jualan produk A, lakukan langkah 1, 2, dan 3, lakukan iklan, gempur habis. Kamu santai, tidak jaminan akan menjual. So,
nggak ada kata lain kecuali istiqomah, tumakninah. Mau sampean live, mau sampean VT, semua ada peluang. Dan jujur, saya juga masih terus bergerak, mencoba, dan nggak ada kata lain. Satu pesannya yang tetap saya uri-uri gitu ya teman-teman, lakukan sesuatu dengan enjoy, riang gembira, menjalaninya seneng ora, nek wis seneng gas, nek ora seneng nisih gitu loh. Katanya gitu. Nek ora seneng berarti ora cocok. Lakukan itu dengan senang hati, riang gembira, maka akan nyetrum. Lagi-lagi ini jalur langit dimainkan teman-temannya, tetap konten, tetap konsisten. Tapi jalur langit juga perlu dijalankan. Ya entah itu berbagi, entah itu konten yang edukasi, entah itu apa, tetap bersyukur. Dengan cara apa? Salah satu bersyukur terbaik apa? Nikmati, enjoy. Ya pokoknya kita konten jangan beban. Wes, gue pesennya menurut aku masuk karena apa? Disitulah ada energi saat kita ngonten, santuy, terpancar dari wajah kita, dari gerakan kita, happy. Dan gendengnya ilmu kayak gini, saat kita gempur konten di TikTok, belum tentu di TikToknya yang meledak, belum tentu rezeki kita keluar dari TikTok. Bisa jadi dengan jalur langit, jalur lain, jalur berbeda. Nah, pokoknya itu ya, pokoknya kudu tetap mesem, tetap bersyukur, apapun kondisi kita pilih ke energi positifnya. Energi negatifnya coba kita turunkan dengan ya berdoa, bermunajat, bermohon, melihat keindahan, melacurkan hobi, dan di LL asal tidak melanggar hukumnya Tuhan, ya insya Allah itu bagus. Itu sih, dalam taranurung ya, ada benernya juga. Ada benernya juga teman-teman, bahwa pokoknya sukai apa yang kita lakukan, energi positifnya keluar, semangatnya kita keluar, walaupun kondisi kita sesulit apapun, pilih nih energi yang positif, tetap tersenyum, tetap happy, jangan stres, tagihan mendesak, kita mau diomelin orang, mau dimaki-maki orang, atur nafas, astagfirullah, tenang, senyum, maaf, pokoknya positif-positif, gaskan teman-teman. Karena itu banyak juga yang menjadi sumber penyakit loh teman-teman. Aku tuh ngalamin sendiri. Aku dulu sering sakit-sakitan, sering drop. Ternyata apa? Efek berpikirnya negatif. Berpikir negatif apa? Pada saat kita nggak punya uang, rezekinya kurang, mau bayaran nggak mampu, stres mumet, itu energi negatif. Sedih, ya Allah, gimana ya, bagaimana? Udah, terus diganti, tak geser. Ya sudah, yang terjadi, terjadilah. Ya Allah, yang terjadi, saya bermohon solusi, bermohon 1 triliun per hari, 100 miliar per hari, sebutkan saja. Dikasih, alhamdulillah nggak dikasih, yo rapopo, jenengin jaluk, dan nuwun memohon. Kenapa kita harus batasin? Ya saya cukup dengan 100 triliun, belum tentu, udah, minta ajalah sebanyak-banyaknya. Tetapi tambahkan, supaya dengan rezeki yang banyak ini menjadi jalur kebaikan, menjadi jalan kita untuk modal kita di negeri akhirat ya gitu ya. Jadi jangan sampai kita rezekinya banyak jadi sombong, jadi songong, jadi angkara murka. Lah ini bahaya meneh. Kita berminta sebanyak-banyaknya tidak dilarang. Tapi tambahkanlah supaya membawa keberkahan, kebaikan, jauhkan kesombong, bermewah-mewahan. Wah ya itu. Jadi ya pokoknya yang arah negatifnya del gitu. Jadi kita minta diselamatkan dengan harta kita yang banyak, rezeki kita yang banyak, tapi membawa keselamatan. Wah, itu. Sing juara nih. Aku sendiri juga lali kadang. Jaluk enak nuwun Gusti Allah, ya Allah, kita banyak rezeki, tapi lupa jangan sampai banyak rezeki yang membawa kita ke angkara murka. Bener loh teman-teman. Sekarang itu godaan iman luar biasa. Saat rezeki naik, pengen ini ganti mobil, rumah magrong-magrong. Dan di situ terselip bahwa kita pengen disanjung orang, pengen orang ke kita, padahal sejatinya itu bukan kebahagiaan teman-teman. Kebahagiaan saat kita duit kita banyak, orang lain nggak perlu tahu, tetapi kita berbaginya pun ke mana-mana, tetapi kita juga penuh dengan keikhlasan. Kalau perlu nggak perlu tahu siapa kita, mereka merasakan aja dampak yang kita berikan, tetapi kita tidak perlu berkoar-koar. Wah, itu the real happiness teman-teman. Orang semakin tinggi knowledge, semakin banyak rezekinya, nggak ada ke pamer-pamer flexing gitu. Itu walaupun TikToknya tempat flexing gitu ya, tapi sejatinya pada saat kita memilih di situ, wow, amazing. Lebih aku sih kayak lebih ini lagi itu kalau kita bergerak dalam senyap.
Wah, keren lah gitu. Jadi kita berbagi ke siapa, tapi dalam senyap, nggak tahu siapa yang ngebagi. Urusan kita dengan God. Kalau kata siapa itu, Ustadz siapa itu, dia bisnisnya sama Tuhan, bukan sama manusia lagi gitu. Gokil. Kata dia punya anak, disaranin kalau sedekah bisnis untungmu 100.000, 50.000 sedekahin. Sarannya 50% sedekahin. Padahal dalam Islam 2,5%. Dalam non Muslim, seingatku kalau non Muslim ada persepuluhan, 10% gitu. Dia sendiri, saya tidak mau sombong, saya tidak mau menyebutkan, asumsiku pasti di bawah, di atas 50% ataupun di atas 80%. Itu kan tadi yang dimaksud bisnis dengan Allah. Dalam itu, wow, memang beda. Dan efeknya apa? Beliau hartanya habis, 0 karena dirampas, gitu katanya. Terus akhirnya beliau bangun bisnis lagi. Sekarang dalam sebulan, dalam bisnisnya beliau hadir dalam sekali, lainnya kehidupannya untuk berdakwah katanya. Terus bisnisnya sama Allah, yakin aja penghasilannya gitu ya, itu dia hanya mengambil untuk yang seperlunya. Selain itu disedekahkan di jalannya Allah. Mungkin entah anak yatim, Allah nggak ngerti detailnya, cuman dalam dan ini lagi bisnis sama Allah. Walau alam, teman-teman ya, ini kalau ada kebaikan diambil, saya cuma cerita, dengerin apa yang saya dalam kepala, terus saya sharekan kembali. Intinya TikTok saya juga masih terus berjuang nih teman-teman, belum menemukan cara terbaik. Target saya 500.000 sampai saat ini belum tercapai teman-teman. Untuk beberapa akun dikumpul-kumpul ya masih di kisaran 100 sampai 200 ribuan per hari. Itu pun juga naik turun teman-teman ya, kadang di bawah 100, kadang lebih. Tapi saya tidak menyerah. Terus berjuang aja, bergerak aja, berpositif. Karena sedikit pun rezeki, diistiqomahin aja teman. Pada saat benar-benar membutuhkan, ya Allah, itu kerasa banget 100.000, 200.000. Kayak kemarin sore saya, wah mau ngiklan gak aja budget ini. Cek, wah iya ada di rekening, di akun tuh ada 200 berapa, tak tarik. Bah, bisa muter lagi. Itu loh teman-teman. Jadi perputaran yang selalu ada ini, jangan sepelekan. 100.000 ya, 50.000 ya, 10.000, 20.000, jangan sepelekan. Sangat bermanfaat. Dan pada saat kita paham manfaat itu, amazing, happy guys, benar-benar happy. Yang saya rasakan luar biasa. Dan rezeki dari ketersambungan, ya, 200.000 tadi tak iklankan, sebagian tak pakai sehari-hari, ada yang tak bagi ke keluarga gitu. Itu perputaran terjadi teman-teman, terjadi perputaran. Kadang nggak kemarin ya tak pakai buat anakku les bola kayak gitu kan, tak buat bayar coachnya gitu, terus tak buat nganterin. Itu terjadi perputaran ekonomi guys. Jangan sepelekan yang kecil, dan suatu saat itu akan bisa, entah kapan titiknya, bisa up. Nah, duit yang keren, rezeki yang keren katanya bukan untuk ditabung, tapi diputarkan, bisnis yang bagus gitu ya. Tapi kalau cuma kita simpan duit nggak berputar, justru kalau mengembangkan duitnya diputar. Nah, itu yang tak dapatkan. Tapi walau alam, apakah itu hal yang bagus apa enggak, silahkan disimak sendiri, dipilih sendiri. Dan tentunya untuk TikTok affiliate yang saya jalankan detik ini adalah, pertama, membangun niche. Saya pengen menguasai satu produk, jadi produk ini terus tak jalankan terus saja. Kayak aku dulu yang FYP, sebenarnya itu sebenarnya udah tak jalankan di akunku yang udah jalan yang FYP itu teman. Karena aku gak punya produk waktu itu, ya sudah itu aja tak jalankan, dan FYP. Nah, sebenarnya knowledge ini sudah saya lakukan, tapi belum tertancap di sini. Bahkan akhirnya saya bermacam-macam produk terus tak gempur. Ternyata itu ada peluang, tetapi untuk kita meminimalisir tadi untuk mendapatkan top seller tadi itu yang belum bisa. Nah, pada saat saya benar-benar sudah terus kontennya itu terus, yang penting apa? Ya perhatikan dengan jangan re-upload. Hati-hati dengan, sepertinya sekarang untuk background segala macam sama, wajah sama, itu udah nggak begitu problem di TikTok, karena AI-nya makin cerdas mungkin ya, bisa membedakan. Nah, sekarang yang penting apa? Jangan re-upload. Wah, kalau re-upload PL teman-teman. Tak perhatiin, aku sekarang kontenku udah dengan hampir posisi sama, pakaian sama, tempat sama, itu udah nggak PL. Tapi yang PL adalah apa? Pada saat re-upload, wah hati-hati, re-upload, makanya di draft aja. Kalau di record HP tanpa di draft itu cenderung kadang-kadang lupa bisa re-upload.
karena VT sama gitu. Jadi kalau yang tak alamin sekarang teman-teman ya itu. Jadi hampir overall kontenku cenderung mirip-mirip aja. Bahkan bajunya sama gitu ya. Tempat-tempatnya situ-situ aja gitu. Tapi nggak repot, aman. Lagi-lagi tidak ada ilmu pasti TikTok, hati-hati tetap ya. Karena beberapa masih ada kemarin pas saya live itu ada yang komentar ini, oh, kena NR gitu. Ya, itu teman-teman ceritaku pagi ini, matur suwun.